Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A2 angkatan 2018 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kali ini kami akan membahas mengenai pencegahan dan pengobatan PCP pada orang dengan HIV/AIDS. Yuk kita simak terus videonya. Sebelum kita membahas mengenai upaya pencegahan dan pengobatan PCP pada orang dengan HIV/AIDS, yuk kita ketahui dulu apa sih HIV, apa itu PCP, dan apa itu infeksi oportunistik. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus sejenis retrovirus. Virus tersebut akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. ODHA adalah sebutan orang-orang yang telah mengidap HIV atau AIDS. Pneumocystis carinii pneumoniae atau PCP atau yang dikenal dengan Pneumocystis jirovecii pneumoniae merupakan infeksi oportunistik tersering pada pasien HIV. PCP terjadi pada penderita dengan daya tahan tubuh menurun. Pada pasien PCP, sering mengeluhkan demam, sesak, atau batuk yang tidak produktif. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang sering muncul dan terjadi lebih berat pada orang dengan imunitas atau kekebalan rendah, termasuk pada penderita HIV atau AIDS. Infeksi oportunistik penyebab utama kematian pada 90% orang yang hidup dengan AIDS. Setelah kita ketahui apa itu HIV, PCP, dan infeksi oportunistik, yuk selanjutnya kita ketahui apa sih penyebab HIV dan PCP. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan penyebab dari penyakit AIDS dengan cara menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan PCP atau Pneumocystis carinii pneumoniae merupakan infeksi paru yang disebabkan oleh jamur Pneumocystis carinii yang kini juga dikenal dengan Pneumocystis jirovecii. Lalu, bagaimana sih cara penularan dari HIV itu? Cara penularan HIV. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013, Human Immunodeficiency Virus atau yang bisa disebut dengan HIV dapat masuk ke tubuh melalui 3 cara. Yang pertama, hubungan seksual. Hubungan seksual terdiri dari 2 resiko, yaitu resiko tinggi dan juga resiko rendah. Dikatakan resiko tinggi apabila penetrasi vaginal atau anal yang tak terlindungi dari individu yang terinfeksi HIV. Dikatakan resiko rendah apabila kontak seksual oral langsung, yaitu mulut ke penis atau mulut ke vagina. Tingkatan resiko tergantung pada jumlah virus yang keluar dan masuk ke dalam tubuh seseorang. Cara penularan yang kedua melalui sentuhan langsung oleh darah, produk darah, atau organ dan jaringan yang terinfeksi. Dan penularan yang terakhir, penularan dari ibu ke anak. Lebih dari 90% anak yang terinfeksi HIV didapat dari ibunya. Virus dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya selama hamil, saat persalinan, dan menyusui. Namun, kita perlu ketahui, HIV tidak ditularkan melalui bersalaman, berpelukan, bersentuhan atau berciuman, penggunaan toilet umum, kolam renang, alat makan atau minum secara bersamaan, ataupun gigitan serangga seperti nyamuk. Kemudian, seperti apa sih tanda dan gejala PCP pada orang dengan HIV/AIDS? Tanda dan gejala PCP pada ODA. Gejala umum yang mungkin muncul berupa demam, batuk tidak produktif, rasa berat di dada, dan sesak yang semakin lama semakin berat atau progresif. Pada kasus ringan, saat kondisi istirahat, dilakukan pemeriksaan fisik hasilnya yaitu normal. Namun, saat dilakukan pemeriksaan pada saat aktivitas fisik,
Hasilnya yaitu sesak nafas, hipoksia, atau kurangnya asupan oksigen dalam tubuh, takikardi, yaitu denyut jantung yang cepat dan tidak teratur, tachypnea, yaitu pernafasan yang cepat dan pendek, dan yang terakhir rongki kering, atau batuk tanpa dahak. Lalu pengobatan apa yang bisa dilakukan apabila terjadi PCP pada orang dengan HIV/AIDS? Pengobatan PCP pada ODA. Obat yang sekarang dipakai untuk mengobati PCP adalah cotrimoxazole. Cotrimoxazole TPMP SMX adalah obat anti PCP yang paling efektif. Ini adalah kombinasi dua antibiotik, yaitu trimethoprim TPMP dan sulfamethoxazole SMX. Pengobatan lain yang dapat digunakan adalah clindamycin selama 21 hari. Bila pasien alergi terhadap sulfa, pasien dengan PCP berat dianjurkan pemberian kortikosteroid berupa prednisone 2 kali 40 mg selama 5 hari pertama. Selanjutnya metilprednisolon diberikan dengan dosis 75 prednisone. Selanjutnya apa sih upaya pencegahan PCP pada orang dengan HIV/AIDS? Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko PCP pada orang dengan HIV/AIDS meliputi: yang pertama, pencegahan berupa kemoprofilaksikan yang ditujukan pada pasien terinfeksi HIV baik pada dewasa maupun remaja, termasuk wanita hamil dan penderita yang mengkonsumsi ARV jika CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Yang kedua, cotrimoxazole adalah obat yang disarankan sebagai kemoprofilaksis. Dosis yang disarankan adalah 1 kali 960 mg, namun dilaporkan dosis 1 kali 480 mg juga efektif dan dapat ditoleransi oleh pasien. Jika terdapat efek samping yang tidak mengancam nyawa, penggunaan cotrimoxazole tetap dianjurkan dan dilanjutkan, dan lakukan penghentian apabila ada efek samping yang mengancam nyawa seperti sindrom Stevens-Johnson atau TEN. Cara yang lain untuk mengurangi resiko PCP adalah dengan tidak merokok. Perokok terinfeksi HIV mengembangkan PCP 2-3 kali lebih cepat dibandingkan ODA atau orang dengan HIV/AIDS yang tidak merokok. Sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai pencegahan dan pengobatan PCP pada orang dengan HIV/AIDS. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.